Hai, di sini Om Robi. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita melakukan pengolahan data JSON dengan menggunakan Swift. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu JSON dan bagaimana formatnya. Kita buka browser. Di sini kita ketikkan JSON. Nah, kalau kita lihat di sini, JSON singkatan dari JavaScript Object Notations. Loh, berarti kita harus mempelajari JavaScript dulu dong sebelum mempelajari Swift. Ya nggak gitu juga ya. Karena di sini lebih ditekankan object notation-nya. Nah, apa itu? Kita coba lihat dari contoh. Kita ambil contoh data. Kita bisa ambil yang ini saja. Oke. Nah, JSON object selalu diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal seperti ini. Nah, di dalamnya terdapat sebuah data. Di sini ada key yaitu employee dan di sini ada value. Dan data berikutnya ditandai dengan pemberian tanda koma. Dan sini data berikutnya ada items dan di sini ada kurung siku. Apa itu kurung siku? Adalah array. Kita bisa sebut dia sebagai JSON array dan di dalam JSON array ini terdapat beberapa JSON object. Ini objek pertama, ini objek kedua, dan ini objek ketiga. Nah, di dalam masing-masing objek ini juga sama, terdapat key dan value. Ini key-nya dan ini value. Dan ini koma untuk data berikutnya. Begitu seterusnya. Nah, ini bisa juga disebut nested object ya. Oke, kurang lebih seperti itu dulu. Kita akan coba langsung praktek. Kita akan buka Xcode. Oke, kita akan bermain sedikit dengan playground. Di sini kita bisa pilih blank saja dan namanya bisa tetap my playground ya. Dan fontnya sudah cukup besar. Boilerplate-nya bisa kita hapus dulu. Nah, kita akan membuat sebuah objek atau JSON object sesuai dengan aturan yang tadi, yaitu kita memulai dengan kurung kurawal seperti ini dan diakhiri dengan kurung kurawal juga. Dan kemudian key-nya kita bikin username di sini dan value-nya Om Robi. Oke, jangan lupa memberikan koma dan sini kita beri key satu lagi untuk datanya age. Oke, sini kita beri integer atau number 22. Ya, percaya aja kalau umur saya 22. Dan kemudian sini kita bungkus dengan sebuah variabel, kita beri nama JSON string. Seperti itu ya. Kita bisa beri tipe seperti ini string atau kita langsung mendeklarasikannya seperti ini. Sama dengan kita berikan triple quote seperti ini untuk bisa menangkap multi line data. Oke, di sini kita tutup dengan triple quote lagi dan di sini kita akan coba print JSON string seperti ini. Kita coba run. Oke, data sudah berhasil kita tangkap di dalam sebuah variabel bernama JSON string. Ini datanya. Dan kemudian setelah kita memasukkan data tersebut ke dalam sebuah variabel, kita butuh mengkonversinya ke dalam sebuah data. Jadi kita bikin di sini JSON data sama dengan ada dua cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah kita menggunakan variabel yang tadi sudah kita deklarasikan, yaitu JSON string .data. Nah, di sini belum terlihat ada properties atau function yang bernama data, itu karena kita belum mengimport foundation. Kita akan import dulu, import foundation. Nah, di sini baru bisa kita temukan sebuah function bernama data. Nah, kalau kita lihat di sini, data di sini ada keterangannya return data containing a representation of string encoded using given encoding. Jadi di sini kita berikan sebuah encoding bernama UTF-8. Oke. Nah, di sini kita coba print JSON data. Bentuknya akan jadi seperti apa? Run. Oke, tadi belum terpencet. Oke, ini sini opsional 45 bytes katanya. Kita juga tidak bisa melihat isinya seperti apa.
dia hanya mengatakan ada 45 bytes data di dalam ini. Jadi ini kalau kita hitung karakternya ada 45, coba kita tambahin di sini, coba kita run, ya jadi 46 ya, jadi 46 bytes sini. Oke, ini kita kembalikan. Nah, untuk dapat kita membaca data ya, JSON data ini, kita memerlukan sebuah decoder namanya. Jadi kita bisa menggunakan dua cara. Kita langsung aja praktek. Let JSON sama dengan JSON serialization, itu yang pertama. JSON serialization, ini kita pakai JSON object ya. Kita akan menangkap data dari JSON object, yaitu di sini datanya kita akan menggunakan JSON data ini. Nah, berarti di sini kita akan masukkan JSON data, gitu ya. Kemudian option ini apa? Kita bisa menggunakan allow fragments atau mutable fragments, ya, mutable containers ya. Kita bisa gunakan itu, tapi sekarang kita tidak pakai, jadi kita bisa hapus dulu sementara seperti ini. Kemudian kita print lagi, print untuk data JSON-nya. Kita coba klik run, dan di sini ada error. Yang pertama, dia harus melakukan force unwrap dulu karena data ini belum tentu ada, gitu ya. Untuk save-nya kita pakai force unwrap seperti ini, atau kalau kita menggunakan sebuah kelas ataupun method, kita bisa menggunakan if let JSON data sama dengan JSON data seperti ini, atau pakai guard let ya, guard let data sama dengan JSON data, kemudian else return. Nah, karena kita bermain dengan playground, maka ini tidak bisa kita lakukan. Kita langsung aja force unwrap seperti ini, dan kemudian coba kita run, tapi di sini masih ada error. Nah, karena dia JSON serialization di JSON object ini merupakan throwable. Nah, jadi di sini harus kita berikan sebuah operator atau apa disebutnya di sini, try. Nah, di sini kemudian kita coba run lagi. Nah, sudah berhasil. Tapi bagaimana caranya kita bisa memanggil data username? Apakah dengan titik username? Tidak bisa. Apakah dengan menggunakan array seperti ini, username? Coba kita run. Tidak bisa juga karena value-nya adalah tipenya any. Jadi tidak bisa. Kalau kita lihat di sini, itu datanya berupa JSON data ya. Jadi di sini ada age, di sini titik koma, beda dengan yang di sini. Di sini kita datanya berupa string, di sini berupa string ya. Di sini tidak ada berupa string ya, modelnya seperti ini. Nah, ini perlu kita cache dulu. Jadi kita cache dengan menggunakan as. Sini ada beberapa cara ya. Cara pertama kita bisa melakukannya dengan ns dictionary seperti ini. Kita coba run. Nah, di sini ada error karena ini dan perlu force down cache katanya. Jadi di sini kita harus berikan tanda seru di sini, dan coba kita run lagi. Oke, jalan. Dan ini tidak ada perbedaan dengan yang tadi ya. Tapi di sini sudah bisa kita lakukan username seperti ini. Nah, jadi optional memprobi seperti itu. Jadi datanya bisa kita panggil sekarang, daripada tadi kita tidak menggunakan cache sama sekali, gitu ya. Tapi masalahnya ketika kita menggunakan NS dictionary, formatnya akan tetap sama seperti ini, walaupun bisa dibaca. Nah, ada cara berikutnya, kita bisa pakai dictionary. Kita casting dia sebagai string karena di sini adalah string, ya. Ini adalah string, dan kemudian datanya untuk value-nya adalah string. Kita bisa masukkan sini juga string seperti itu, dan kita tutup seperti ini, dan coba kita run. Nah, di sini ada error karena ada NSCF number. Dia bilang ada number di sini, dan kita bisa lihat kalau di sini string dan di sini number. Berarti kalau misalnya ini kita rubah menjadi string seperti ini, coba kita run. Nah, di sini sudah bisa kita record ya, atau sudah bisa kita decode data yang
kita deklarasikan tadi. JSON data ini bisa berubah menjadi seperti ini. Nah, tapi kita tidak mau ini menjadi string ya, kita maunya dia tetap menjadi number seperti ini. Dengan begitu nilai value di sini kita rubah menjadi any. Kita coba run. Oke, berhasil. Dan di sini sudah bisa kita panggil age seperti ini. Oke, coba kita urutkan satu-satu ya. Print yang pertama ada JSON, yang kedua ada print JSON user name. Nah, sekarang kita bisa memanggil semua data seperti ini. Oke, ini adalah cara satu ya, dengan menggunakan JSON serialization seperti itu ya. Untuk amannya kita kasih ini JSON 1 seperti ini, 1. Coba kita run. Oke, work. Ini kita komen dulu. Dan yang kedua ya, kita pakai cara yang kedua, yaitu JSON decoder. Caranya sama, kita menggunakan JSON. Untuk amannya kita pakai JSON 2 seperti ini. Kemudian karena dia throwable, kita udah tahu kalau dia throwable, kita pakai try. Dan di sini kita pakai JSON decoder seperti ini. Nah, karena dia berupa kelas ya, kita bisa deklarasikan dulu dengan cara seperti ini biar singkat, atau kita buat sebuah variabel namanya decoder seperti ini, dan kemudian JSON decoder, baru kita panggil di sini decoder itu. Nah, tapi karena kodenya cukup panjang, ini kita hapus karena kita juga menggunakan cuma sekali fungsinya ini. Jadi kita langsung aja decoder seperti itu, dan di sini kita decode datanya. Nah, dia membutuhkan sebuah tipe yaitu decodable ya. Jadi kita akan mengkonversi data ini dulu menjadi sebuah data decodable, yaitu kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan class atau kita menggunakan struct. Nah, apa perbedaan struct dan class? Kita bisa cari di Google. Kita bisa cari Swift misalnya gitu, Swift struct versus class. Di sini banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan. Nah, di sini coba kita cek di sini. Nah, apa perbedaannya struct dengan class? Struct adalah value, sedangkan class adalah reference. Nah, di Apple sendiri lebih menganjurkan untuk menggunakan struct dulu sebelum menggunakan class. Jika memang harus menggunakan atau reference type, baru kita menggunakan class seperti itu. Ya, bisa dibaca di sini. Oke, kalau gitu kita akan menggunakan struct. Di sini kita kasih nama. Kita analisa dulu datanya. Di sini ada username, age, kira-kira namanya apa ya? Kita kasih people seperti ini. Kemudian datanya ada username. Username adalah sebagai string, dan kemudian age itu sebagai, kalau di sini angka biasa 22, kita bisa mengasumsikan kalau dia adalah integer. Kalau misalnya di sini 22.2 misalnya seperti itu, ini bisa kita asumsikan sebagai double ya. Jadi kita bisa asumsikan untuk sementara ini adalah integer. Oke, dan kemudian di sini kita masukkan datanya, yaitu tadi dia membutuhkan type ya. Jadi people dot type-nya apa? Di sini bisa gunakan type self gitu ya. Kemudian datanya kita sama menggunakan dengan JSON yang pertama tadi, yang serialization, kita menggunakan JSON data seperti ini. Nah, di sini coba kita run dulu di sini. Nah, belum di run udah error karena di sini dia tidak conform to decodable. Artinya di sini harus ada tambahan decodable. Nah, di sini ada 3 cara. Yang pertama bisa menggunakan
decodable atau encodable seperti ini, atau pakai codable. Nah, apa bedanya? Codable adalah codable bisa kita gunakan untuk decodable dan encodable. Kalau decodable hanya untuk mendekripsi data, kalau encodable hanya untuk mengencrypt data. Jadi di sini kalau kita yakin data ini kita nggak akan push ke luar, kita bisa menggunakan decodable seperti ini. Kalau nanti datanya hanya untuk dipakai untuk datanya ini hanya kita pakai untuk push keluar, kita bisa pakai encodable seperti ini. Kalau data ini kita pakai untuk dua-duanya, kita bisa pakai codable. Untuk amannya sih pakai codable ya, tapi untuk secure-nya kita bisa pakai decodable karena kita yakin data ini hanya kita olah di dalam aplikasi kita. Seperti itu. Kemudian kita coba run lagi. Oke, run. Masih error karena sama, dia harus menggunakan force downcast ya. Force unwrap maksudnya. Sini, klik sini, berikan tanda seru dan sudah run. Baru kemudian kita print JSON 2 seperti ini dan coba run. Walah, berhasil. Nah, uniknya di sini kita bisa menggunakan print JSON 2 dot. Nah, di sini sudah disediakan. Jadi username adalah string, kemudian print JSON 2 age sama dengan integer dan datanya sudah langsung bisa ditampilkan. Coba kita lihat di sini, kita uncomment dan coba kita run. Ups, di sini kita comment, kita run di sini. Oke. Masih error yang tadi. Coba kita stop dulu dan kita run lagi. Ya, seperti ini. Apa bedanya dengan menggunakan decoder dan serialization? Jika menggunakan serialization, kita masih datanya masih berupa dictionary seperti ini, ya. Dan untuk memanggilnya agak ribet karena kita harus tahu key-nya. Jadi kalau misalnya kita salah menuliskan key seperti ini, misalnya, kalau kita run lagi, hasilnya akan jadi nil. Jadi kalau misspelling sedikit saja, jadi akan berpengaruh pada aplikasi kita gitu. Nah, sedangkan menggunakan decoder ini karena kita sudah conform ke decodable, jadi kita bisa bikin datanya ya, bisa bikin data modelnya dulu, dan sini kita bisa akses langsung menggunakan dot seperti ini ya, seperti itu. Nah, dan kalau kita lihat di sini masih opsional bentuknya ya, sedangkan di sini sudah langsung strong, artinya langsung datanya ya, bukan opsional maksudnya. Nah, bagaimana kalau misalnya ini age-nya kita hapus seperti ini? Coba kita run lagi. Oke, di sini errornya itu ada di sini ya, di sini sudah error. Di sini dikatakan bahwa age itu tidak ada, dia nil gitu ya. Nah, karena tadi kita tidak mendeklarasikan ini sebagai opsional, jadi boleh dia nil. Kalau ini kita kasih tanda tanya seperti ini, maka di sini nilainya bisa dia nil gitu. Berarti amannya gimana? Kalau kita yakin bahwa itu pasti akan ada data, kita bisa tulis seperti ini. Tapi kalau tidak yakin, kita bisa tambahkan opsional seperti ini. Hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, di sini udah sama, sini opsional, sini juga opsional. Bedanya di sini ada stringnya, ada quote-nya di sini. Oke. Kalau gitu kita kembalikan lagi sini age sama dengan 22. Oke, kita coba run lagi. Nah, hasilnya seperti ini, opsional sini, dan sini ada tanda quote seperti itu. Di sini dictionary, dan sini udah dibungkus sebagai
struct ya sebagai data. Oke. Lalu bagaimana misalnya kalau namanya ini berubah ya? Dia awalnya namanya adalah uname gitu ya, tapi kemudian dari backendnya mereka merubah namanya jadi username seperti itu. Apa yang terjadi? Kita coba run sampai di sini. Nah, di sini uname nil gitu kan. Tapi kalau kita run di sini error dia karena tidak ada username. Ini kita ubah jadi uname dulu dan kita coba run lagi. Nah, nil and nil. Oke. Padahal kita tahu bahwa datanya itu ada karena dia berubah namanya jadi username. Yang dapat kita lakukan adalah dengan menggunakan coding key. Caranya adalah enum ya. Dan namanya kita boleh sembarangan kasih nama, tapi biasanya standarnya mereka menulisnya coding key seperti ini dengan S ya. Dan memberikan confirm ke coding key tanpa S. Kemudian di sini kita sesuaikan dengan yang data yang kita punya di sini. Jadi harus ditulis semua di uname terus case age itu. Kemudian coba kita run sampai sini. Apa yang terjadi? Tetap nil. Kenapa? Karena dia masih membaca uname bukan username. Caranya agar dia membaca username, kita berikan string di sini username. Ingat di sini dia adalah string ya. Di sini dia adalah string key-nya. Maka kita harus memberikan ya. Nah, memberikan tipe string di sini. Oke, coba kita run sampai di sini, tidak ada error. Kita run sampai di sini. Oke, dapat ditangkap. Jadi walaupun namanya berubah, tapi di data kita tetap, karena dia tetap membaca username seperti ini. Oke, lalu bagaimana kalau datanya berupa apa ya? Berupa nested object ya. Jadi di sini number age, terus kita kasih sini jobs ya, jobs. Jobsnya berupa JSON array ya. Sini JSON array. Kemudian jobsnya yang pertama adalah title ya. Oke, kita kasih objek dulu di sini. Di dalam objek sini kita kasih title ya sebagai iOS developer seperti itu. Kemudian kita kasih koma di sini. Objek yang kedua title kita beri nama lead education. Nah, seperti itu. Oke, bagaimana caranya membaca data ini sekarang ya? Coba kita run di sini, apakah masih ada masalah? Tidak dianggap sebuah masalah karena kita belum mendeklarasikan datanya di sini. Oke, yang serialization kita tutup dulu ya, karena caranya agak lebih panjang. Kita akan fokus ke decodable aja sekarang, yang di decoder ini ya, JSON decoder. Nah, kita analisa datanya. Dari sini ada jobs, berarti di sini kita bisa kasih lagi let jobs seperti itu. Jobs itu apa? JSON array. Berarti kita tambahkan array di sini. Dan array ini adalah berupa jobs ya. Jadi kita kasih nama sini jobs seperti itu. Dan kita akan buat di sini juga struct jobs ya ke decodable. Ini kemudian kita let masukkan propertiesnya. Ini adalah title ya. Kita masukin title di sini. Title sama dengan tadi berupa string. Oke, sampai di sini apakah ada error? Does not confirm karena di sini belum ada. Kita run sampai sini. Oke.
Oke, karena di sini belum ada jobs seperti itu ya. Oke, ship. Oke, sudah. Sekarang sini run dan error. Oh, ini datanya terbaca cuman tidak dengan format yang bagus. Jadi di sini kita bisa tambahkan lagi satu print JSON 2 jobs seperti itu ya. Coba run. Nah, sini permasalahannya ada di sini karena akan memanggil semuanya gitu kan ya. Kalau kita run sampai di sini akan muncul seperti itu. Nah, ini ada, dan ini. Karena ini berbentuk array, makanya dia tampilannya seperti ini. Ya, di sini juga. Karena masuk debug dia. Caranya bagaimana untuk memanggil jobs ini? Kita bisa pakai dua cara lagi. Kita bisa pakai for job in jobs, ya seperti ini. Print job ini JSON ya, JSON 2 jobs seperti itu. Oke, kita coba print. Nah, keluar seperti ini. Atau kita bisa menggunakan JSON 2 jobs for each ya, for each. Nah, di sini bisa kita tulis job dan di sini print job title. Nah, itu langsung titlenya keluar. Atau ini cukup job aja biar kita tahu itu apa. Key-nya adalah title job seperti itu. Atau kita langsung menggunakan closure seperti ini dengan menggunakan $0 seperti itu. Hasilnya sama dan di sini sudah bisa kita akses propertiesnya title. Sekian dulu tips untuk membaca atau mengolah data JSON di dalam Swift. Sampai jumpa di video berikutnya.